Selamat, kamu dapat. Wah, maaf, Anda belum beruntung. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Dodi Pramenta. Oke, Bella. Pada kuliah online kali ini, kita akan sama-sama memahami apa yang dinamakan perilaku. Perilaku. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah perilaku, saya yang berbicara ya. Berbicara masalah perilaku, kita berbicara masalah sesuatu yang kita tangkap secara visual, kemudian kita melihat gerak-gerik atau body language. Itu secara behaviornya ya, secara behavior. Karena perilaku ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang membingungkan, membagongkan. Baiklah. Ya seperti biasa ya. Kali ini kita akan secara offline ya, nggak apa-apa ya, karena kalau secara online mungkin ya agak ribet kali ya, jaringannya apa segala macem, terus nanti nggak bisa saya edit kalau salah-salah ngomong. Ya Bella, sekarang kita mulai ya. Seperti biasa saya selalu menggunakan catatan kecil saya yang ada di sini. Nanti akan ada saya tulis di deskripsi dan teman-teman sekalian bisa membacanya melalui website saya tutoriologi.com. Kok tutoriologi.com ya? Tutoriologi karena tutor ya kan, saya hanya mentutori. Bukan mengotori ya. Oke lah, kebanyakan ngomong deh jadinya. Ya, di sini saya akan atau kita akan sama-sama memahami dulu perilaku itu secara dasar. Nanti akan ada di sini saya tulis proses terbentuknya perilaku itu seperti apa. Kemudian ada lagi di sini saya tulis ahli-ahlinya, ada yang memberikan sebuah bukti-bukti secara data, secara penelitian itu seperti apa proses terbentuk perilakunya. Itu pada bagian pertama nih, perilaku pada chapter pertama. Kita mulai ya, kebanyakan ngomong deh. Nah, jadi kalau saya rangkum dari berbagai literasi yang kemudian dimasukkan ke dalam buku saya bikin buku juga. Kalau bisa, kalau mau memesan bisa lewat website saya. Loh, kok jadi promo? Ya, jadi ada buku, ada website ya. Research juga ada, penelitian saya juga ada. Kok sombong sekali ya? Enggak lah, karena ada buktinya ya, enggak sombong ya. Nek posisione umum ya kan. Oke. Jadi di sini perilaku ya, secara umum ya, saya rangkum ada di buku saya ini. Jadi berdasarkan beberapa riset saya baca, terus saya tanya, akhirnya saya buatlah di buku dan saya ejawantahkan di website saya. Seperti biasa ya. Jadi perilaku adalah, saya sambil lihat ya, nggak apa-apa ya. Lah kebanyakan ngomong aja, kebanyakan izin aja ya. Songong kali ya. Ya, jadi perilaku adalah, nggak selesai tadi. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Bentangan yang sangat luas seperti apa? Bentangannya yaitu adalah misalnya berjalan, kemudian berbicara, seperti ini berbicara, mungkin menangis, ya kan, kemudian tertawa, bekerja, kuliah, sekolah, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari uraian yang saya jelaskan barusan, sepersekian detik, itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia itu adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung ya secara empirik melalui indera penglihatan, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar dulu. Nah, ini. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di sini saya mengutip dari Skinner ya. Skinner ya. Ya, Skinner di dalam buku saya. Iyalah, soalnya saya nggak salah-salah ya. Merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Nah, ada stimulus, ada respon. Ada aksi, ada reaksi. Ada panas, ada dingin ya, seperti itulah ya. Nah, oleh karena itu, perilaku ini menjadi proses adanya stimulus terhadap organisme ya. Dan kemudian organisme tersebut merespons. Nah, teori dari Skinner ini disebut dengan teori
OR atau stimulus organisme respon. Nah, kemudian setelah kita memahami secara dasar, saya memakai teori Skinner karena yang paling aneh ya, menurut saya pribadi. Mungkin kalau ada teman-teman sekalian yang wah enggak dong teori yang lain, ya silakan tulis di deskripsi di bawah ya teorinya, yang jadi kita sama-sama belajar, namanya juga kuliah online ya kan. Nah, kita lanjut lagi ya. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dibedakan menjadi dua. Nah, seperti apa? Perilaku yang pertama itu adalah perilaku tertutup atau comfort behavior. Nah, perilaku tertutup ini perilaku yang seperti apa sih sebetulnya? Nah, perilaku tertutup ini adalah ya, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup, comfort. Comfort bukan comfort ya. Kalau comfort itu nyaman nih, comfort ya. Nah, respon atau reaksi terhadap stimulus ini, saya ulangi lagi karena agak sedikit keseliu. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Ini yang comfort ya, perilaku yang tertutup ya. Jadi dia betul-betul ya nggak mau terbuka lah. Terbuka secara normatif ya, bukan terbuka yang itu ya. Bahaya kalau gitu, nggak ikut-ikut lah saya ya. Oke, lanjut yang kedua adalah perilaku terbuka atau overt behavior. Nah, overt behavior ini yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Nah, kan kebalikan dari yang tadi ya. Iyalah, jelas tertutup, alasan terbuka ya. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek. Oke. Dan dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Nah, kalau yang tadi kan, kalau yang comfort tadi kan orang lain nggak bisa melihat ya kan. Tapi kalau overt ini, mudah-mudahan benar ya anunya ya, spellnya overt behavior. Ini bisa dilihat oleh orang lain ya. Nah, setelah kita memahami secara dasar ya dari bentuk respon terhadap stimulus ini, kita sekarang masuk ke yang namanya proses terbentuknya perilaku menurut para ahli. Nah, seperti apa sih? Nah, di sini saya tulis ada 9 ya dari literatur yang saya baca, kemudian saya jawantekan di buku saya tulis di website saya, diringkas ya, kemudian kita ketemu di sini kuliah online. Oke, teori yang pertama, the first theory, jatuh kepada Skinner. Jadi proses terbentuknya perilaku menurut para ahli yang pertama adalah Skinner. Nah, Skinner ya, si Skinner ini ya, dia menyatakan bahwa belajar merupakan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang atau S ya, stimulus ya, perangsang S-nya besar ya, kemudian respon atau R-nya besar. Nah, yang terkenal dengan teorinya operant conditioning theory. Nah, ingat ya teman-teman sekalian ya. Jadi dengar conditioning theory. Operant conditioning theory itu adalah digawangi oleh B.F. Skinner. Ya, operant conditioning theory. Nah, dari operant conditioning theory dan teorinya Skinner ini ada 2 macam respon dalam kegiatan belajar, karena dia lebih ke psikologi belajar ya. Tapi nggak apa ya, karena kita sama belajar ya kan. 1. Responden response atau reflexive response, bersifat spontan atau dilakukan secara refleks di luar kemampuan seseorang ya. Jadi dalam situasi yang demikian, seseorang itu cukup belajar dengan stimulus yang diberikan, kemudian ia akan memberikan respon yang sepadan dengan stimulus yang datang. Misalnya ada tek, atau respon dia mendengar berita apa, langsung responnya kan pasti sesuai dengan berita yang dia dapatkan. Misalnya, selamat kamu dapat, wah, maaf Anda belum beruntung.
Stimulus respon itu salah satu contoh ya. Salah satu contohnya seperti itu ya. Banyak contoh yang lain ya. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah merasakan atau mengalami ya proses-proses stimulus respon ini ya. Refleksifnya langsung refleks. Kemudian yang kedua, operant response atau instrumental response. Nah, respon yang kedua ini ya, operant respon ini menurut Skinner, respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Jadi kalau yang tadi kan refleks nih, tapi ini ada perangsang tertentunya. Nah, perangsang yang demikian itu disebut dengan reinforcing stimuli itu atau penguat ya, reinforcer ya. Jadi stimulus penguat ya. Karena perangsang ini memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme tadi. Nah, jadi prosedur pembentuk, oh ya contohnya belum ya. Misalnya, hadiah. Kalau selamat ulang tahun ya, oke biasa. Selamat ulang tahun ada kue langsung. Itu kan responnya itu kan ya nggak tahu lebay apa nggak tahu saya. Atau aduh nangis. Atau kalau zaman saya dulu tuh ketika ada yang ulang tahun udah nyari ke gedok warung wah sumpah sebeli itu ada telur busuk enggak. dulu ya jadi siap-siap nih malam jam 12 nih mau ulang tahun nih kapok jam 12 ternyata salah bukan dia. Itu pernah itu ada kejadian itu satu ya. Oke, itu ya jadi ada reinforce-nya penguat ya. Nah, prosedur kita lanjutkan. Prosedur pembentukan tingkah laku dalam operant response secara sederhana adalah sebagai berikut. Saya kayak membaca berita aja nggak apa ya. Nah, mengidentifikasikan hal-hal yang merupakan reinforcers bagi tingkah laku yang akan dibentuk. Nah, seperti apa? Nih, menganalisa ya. Dan selanjutnya mengidentifikasi komponen-komponen itu lalu disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya tingkah laku yang dimaksud. Jadi dia dibentuk ya, disusun ya, ditoto, ditata. Nah, berdasarkan urutan komponen-komponen itu sebagai tujuan sementara mengidentifikasikan reinforcer itu penguat yang tadi ya. Untuk masing-masing komponen-komponen yang tadi, komponen-komponen yang sudah disiapkan tadi. Jadi komponen-komponen yang sudah disiapkan tadi disusun dengan sebuah reinforcer, dengan sebuah penguat. Ya kayak tadi ulang tahun, wah masa kok cuma ngasih ulang tahun aja, kita kasih kejutan yuk misalnya. Nah itu reinforcernya kejutan, mungkin ceplokin telur, atau mungkin dikasih kue, atau jam 12 dibangunin disiram atau apalah ya, atau disiram dengan ucapan maksud saya ya, bukan secara fisik, dengan ucapan kemudian diberikan hadiah berupa kue atau bolu atau gorengan, atau kalau saya dulu paling diberi gorengan atau nasi angkring ya kan, lumayan pakai lilin satu. Ya udah itu aja kalau ada yang inget ya kan. Mau makan sendiri aja susah apalagi mau ngasih teman yang lain ya kan. Oke, kita teruskan saudara-saudara. Nah, kemudian secara prosedurnya kalau komponen pertama sudah dilakukan, maka hadiahnya reinforcer itu baru diberikan. Kayak tadi kita sudah, aduh kita konsepnya harus gini, akhirnya kita berikan hadiah tadi ya kan. Itu menurut Skinner ya, operant conditioning theory. Kemudian yang kedua, saya mengambil dari Ivan Pavlov. Nah, di dalam teorinya Pavlov ini, entah Pavlov atau Pavlov yang ngomongnya, nanti mohon aja ya koreksi kalau saya salah ucap ya, maaf ya. Udah lama nggak sekolah soalnya. Jadi di dalam teorinya, beliau atau Ivan Pavlov menyatakan bahwa gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah dengan melakukan latihan. Nah, kalau saya ingat Pavlov ini, saya ingat ya maaf ngomong itu dia melatih dengan sebuah binatang ya. Pokoknya binatang sampai keluar air liurnya nanti akan ada penjelasannya lah ya. Nah, refleksnya, jadi kan si Pavlov ini mengatakan refleks itu dapat dipelajari. Nah, refleksnya ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah refleks wajar atau unconditioned refleks, dan yang kedua refleks bersyarat, conditioned refleks. Syarat dan ketentuan berlaku dong. Bella kita jelaskan satu persatu. Refleks wajar atau unconditioned refleks. Refleks yang terjadi dengan sendirinya saat diberikan rangsang ya.
Jadi ya dia secara automatically, sadap bahasanya maksa banget ya. Iya, jadi otomatis ya, yang wajar. Nah, sedangkan refleks bersyarat, yaitu refleks yang harus dipelajari. Jadi ketika kita ingin memberikan refleks itu, refleks aja, kita kan secara umum refleks wah tak bisa refleks. Enggak, ini menurut si Ivan Pavlov itu ada refleks yang wajar dan refleks bersyarat. Refleks bersyarat ini refleks yang dipelajari. Aneh toh? Ya enggak, karena zaman dulu itu kan memang ketika ada sesuatu ingin membuktikan sesuatu itu harus melakukan research dulu. Bener nggak? Ketika dia mau ngomong ini loh, ini misalnya kopi ini manis misalnya, atau dia research dulu, dia nggak langsung kopi itu manis loh sampai marah-marah. Pokoknya kopi ini manis, enggak. Kalau ilmuwan mungkin zaman sekarang juga ada seperti itu, tapi nggak tahu ya. Untuk mengatakan sesuatu bukan pembenaran ya, untuk mengajak untuk ini loh bener, silakan dibuktikan. Ini buktinya loh, saya sudah melakukan pengujian terhadap beberapa orang mengatakan bahwa kopi itu atau teh itu atau gula itu manis ya. Oke. Banyak ngomong aja ya. Nah, menurut teori conditioning ya, teori belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat conditions, syarat-syarat atau conditions ya. Nah, dapat berupa latihan dilakukan secara terus-menerus, latihan terus ya, sehingga menimbulkan reaksi atau respons. Jadi itu ya namanya belajar ya, kita harus bisa karena biasa ya. Dengan kita melatih misalnya kalau berlatih musik nih misalnya, kita pengen memainkan lagu ini ya, kita harus latihan dulu, latihan. Kalau kita nggak latihan yo angel ya san. Nah, kita lanjut ya, kok larinya ke sana ya. Nah, di satu sisi singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang ya, ngantuk nanti. Kelemahannya adalah, jadi di sini ada kelemahannya juga nih teorinya Pavlov ini ya, menganggap bahwa belajar adalah hanya terjadi secara otomatis dan lebih menonjolkan peranan latihan-latihan, di mana keaktifan dan pribadi seseorang tidak dihiraukan. Nanti kena marah Howard Gardner ya. Howard Gardner itu kan dia multiple intelligence ya, bukannya apa ya, ada nanti kita pelajari bersama ya. Nah itu ya, yang pertama Skinner, yang kedua Ivan Pavlov, kemudian yang ketiga adalah Guthrie. Taram ya. Teori yang dikemukakan oleh Guthrie adalah teori conditioning yang menitik beratkan pada cara-cara atau upaya tertentu ya untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baik. Nah, menurut Guthrie ya, tingkah laku manusia itu adalah merupakan deretan-deretan tingkah laku yang terdiri dari unit-unit. Tulisannya unit ya, karena UNIT, jadi saya bacanya unit bukan unit. Kalau unit tulisannya YUNIT, unit-unit ya. Unit-unit tingkah laku ini merupakan respons atas rangsangan yang terjadi sebelumnya dan menjadi rangsang berikutnya. Nah, jadi menurut si Guthrie ini ya, itu tingkah laku itu dia ada deretannya ya, plek. Ya kan. Jadi itu deretan itu ada unit-unitnya, terdiri dari unit-unit. Nah, di sini kita akan melihat metode yang disarankan Guthrie untuk mengubah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan. Apa metodenya? Nah, di sini saya tuliskan ada 3 metode ya. Metode yang pertama adalah metode reaksi berlawanan atau bahasa Inggrisnya English spell incompatible response method. Nah, dasar pemikiran dari reaksi berlawanan adalah dasar pemikirannya ya, bahwa manusia adalah merupakan organisme yang selalu bereaksi terhadap rangsang-rangsang. Kemudian yang kedua, metode yang membosankan. Tadi berlawanan, yang kedua membosankan, exhaustion method. Hubungan asosiasi antara rangsang dengan reaksi pada tingkah laku yang buruk dibiarkan ya, sampai kemudian menjadi bosan atas keburukannya. Jadi lama-lama kalau kita melakukan sesuatu itu ya ada titik jenuhnya ya, ada titik bosannya ya. Aduh kok bosan banget ya gini terus. Kayak gitu ya. Oke, yang ketiga adalah metode mengubah lingkungan, change of environmental method. Nah, metode mengubah lingkungan ini adalah menurut Guthrie ya, bukan menurut saya ya,
adalah cara yang digunakan dengan memutuskan hubungan rangsang antara rangsang dengan respon yang buruk yang akan dihilangkan. Nah, jadi ada 3 ya. Ada 3 metode yang disarankan oleh Guthrie untuk mengobati tingkah laku. Pertama, metode berlawanan. Ketika dia bereaksi terhadap rangsang-rangsang, kemudian dia merasa bosan, itu pasti terjadi itu menurut Guthrie ya. Kemudian mengubah lingkungan, change of environmental method ya. Respon yang buruk akan dihilangkan. Ketika ada pengaruh-pengaruh buruk dihilangkan, diambil yang baik saja. Itu menurut si Guthrie. Kemudian ketiga siapa? Yang ketiga itu adalah Thorndike atau Thorndike. Thorndike. Thorndike menyatakan ada 2 prinsip belajar, yaitu law of effect dan law of exercise. Tada! Yang terangkum dalam teorinya adalah the connectionism theory. The connectionism theory. The connectionism theory. Ada echonya ya. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah law of effect. Jadi law of effect adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang dapat dengan cepat menguasai perilaku baru. Nah, apabila ia merasa memperoleh sesuatu yang menyenangkan, memuaskan ketika melakukan perbuatan atau respons yang berkenaan dengan perilaku tersebut di atas. Ya, jadi law of effect itu adalah seorang dapat menguasai perilaku baru. Ya, dia bisa mempelajari perilaku yang baru dari perilaku yang sudah ada. Kemudian yang kedua, law of exercise. Nah, adalah prinsip yang menyatakan bahwa makin sering perilaku baru itu dipraktekkan atau dilatih penerapannya, makin kuat dan makin cepat berintegrasi dengan keseluruhan perilaku kebiasaan. Ya, kalau tadi dia melakukan atau dapat menguasai, cepat menangkap. Kalau yang kedua ini dia bisa semakin kuat berintegrasi ketika dia sudah mendapatkan sebuah pelatihan baru. Misalnya pelatihan memasak nasi goreng misalnya. Dia cepat menangkap ya. Contoh apa? Ya, yang pertama tadi itu ada yang namanya Skinner, kemudian yang kedua ada namanya Pavlov, yang ketiga ada yang namanya Guthrie, yang keempat Thorndike. Nah, yang kelima ini adalah Clark C. Hall. Tada! Nah, belum pernah dengar toh Clark C. Hall? Nah, kita sama-sama belajar, ya kan? Nah, dalam teorinya ia mengatakan, teorinya siapa? Teorinya Clark, saya pakai nama singkat aja ya, teori Clark ya. Dalam teorinya Clark, ya, si Clark menyatakan bahwa suatu kebutuhan harus ada pada diri seorang yang sedang belajar. Kebutuhan itu dapat berupa motif, maksud, ambisi, atau aspiration. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, efisiensi belajarnya, ya, seseorang atau individu itu tergantung pada besarnya tingkat pengurangan dan kepuasan motif yang menyebabkan timbulnya usaha belajar individu. Nah, lebih. Nah, kita kembali ke atas tadi ya. Thorndike ya, Skinner ya, penguat ya. Jadi prinsip penguat merupakan seluruh penguat atau reinforcer ya. Jadi prinsip penguat atau reinforcer menggunakan seluruh situasi yang memotivasi ya, mulai dari dorongan biologis yang merupakan kebutuhan utama seorang sampai pada hasil-hasil yang memberikan ganjaran bagi seseorang. Nah, jadi pada diri seseorang harus ada motif sebelum belajar terjadi atau dilakukan. Jadi menurut Clark, itu kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu harus ada motifnya dulu. Jangan tiba-tiba ikut angin sini. Enggak, itu menurut Clark ya, bukan menurut saya ya. Ingat kita konteksnya perilaku ya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah menurut Piaget. Tulisannya Piaget. Nah, saya bacanya Piaget ya.
Dulu waktu kuliah saya baca Piaget, dimarah sama dosen saya itu. Wah, apa memangnya pinset. Psikologi perkembangan itu belajar ya. Jadi Piaget mengemukakan aspek-aspek perkembangan intelektual anak. Seperti apa sih? Banyak sekali sih teori Piaget ini, lumayan ya. Pertama, aspek strukturnya. Jadi ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan berpikir logis anak. Nah, tindakan-tindakan menuju perkembangan dan selanjutnya menuju pada perkembangan struktur, ya, perkembangan operasi dan menuju struktur. Struktur juga disebut skemata. Jadi menurut Piaget ya, bukan menurut saya. Jadi struktur ini ya, tadi kan dari tindakan-tindakan operasi menuju tindakan-tindakan perkembangan struktur ya. Nah, struktur di sini menurut Piaget disebut skemata atau juga disebut dengan konsep. Merupakan organisasi mental tingkat tinggi. Gila bener. Jadi aspek strukturnya itu adalah organisasi mental yang tingkat tinggi. Jadi harus benar-benar dikonsep ya. Kemudian yang pertama aspek struktur, yang kedua aspek isinya. Setelah kita membuat kerangkanya, kita konsep kerangkanya, ada aspek isinya. Nah, isi maksudnya adalah menurut Piaget, pola perilaku anak khas yang tercermin ya, pada respons yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Nah, jadi aspek isi. Jadi dia melihat masalah. Ketika ada masalah, tapi dia sudah mempunyai aspek strukturnya udah kuat nih, ya, udah kuat. Ada masalah dia memahami, oh situasi yang harus kuhadapi ketika ada masalah ini apa ini. Nah, karena konsepnya sudah kuat. Counter attack-nya itu sudah jos gitu kan. Ya, kemudian setelah aspek isi baru fungsi ya. Nah, aspek fungsi ini adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual ya. Nah, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Itu menurut Piaget. Jadi tetap harus ada yang namanya adaptasi ya. Kita harus mengorganize apa yang akan kita lakukan, terus kemudian baru kita mengadaptasi. Itulah proses belajar, terbentuklah perilaku ya. Nah, kemudian yang ketujuh, singkat aja ya. Itu adalah Jerome S. Bruner. Jerome S. Bruner menyatakan bahwa inti belajar adalah bagaimana orang memilih, how people chose ya, mempertahankan ya kan, dan mentransformasikan informasi secara aktif. Ingat ya, dia memilih, kemudian dia dipertahankan apa yang dipilih tadi, kemudian ditransformasikan informasi itu secara aktif. Nah, menurut Bruner, maaf. Selama kegiatan belajar berlangsung, ya, hendaknya siswa dibiarkan untuk menemukan sendiri atau discovery learning. Nah, makna segala sesuatu yang dipelajari. Jadi siswa itu menurut Bruner itu dia harus mendiscovery, explore ya, secara discovery. Jadi dia mencari sendiri ya, menemukan sendiri ya. Menurut Bruner ya, bukan menurut saya ya. Nah, dalam hal ini siswa siswi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam memecahkan masalah, problem solve. Ya, dengan cara tersebut diharapkan mereka mampu memahami konsep-konsep dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ini bagus nih, lumayan menarik nih. Jadi walaupun agak kurang ya, karena memakai bahasa sendiri, tapi bahasa sendiri mungkin sudah diarahkan maksudnya si Bruner ini kan. Bagus ya, dia memahami nih ketika dia menghadapi sebuah problem, dia disuruh, okay, you have to problem solve your, kamu harus memecahkan masalahmu sendiri. Ya, nggak usah pakai bahasa Inggris ya. Oke, Inggris-Inggrisan. Kamu harus memecahkan masalahmu sendiri nih. Oke, mereka sudah mempelajari setelah discovery, kemudian dia memahami konsep-konsepnya, ya kan. Kemudian dia mulai memecahkan masalahnya dengan tatanan yang sudah diajarkan ya, dengan memakai bahasa mereka sendiri. Kadang-kadang kan kalau cuma meniru bahasanya siapa, mungkin agak kaku ya, mungkin. Itu menurut Bruner ya. Kemudian selanjutnya itu adalah siapa? Robert M. Gain. Nah, menurut Robert Gain, jadi Gain ini mengemukakan ada 5 kemampuan hasil belajar, yaitu
Tiganya itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kemampuan itu apa? Nah, kemampuan atau keterampilan intelektual. Mampu menggunakan hal yang kompleks dalam suatu situasi baru di mana diberikan sedikit bimbingan dalam memilih dan menetapkan aturan-aturan dan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kemampuan yang berhubungan dengan sikap atau mungkin sekumpulan sikap dilakukan oleh perilaku yang mencerminkan pilihan tindakan terhadap kegiatan-kegiatan, misalnya IPA lah ya, ilmu pengetahuan alam ya. Kemudian yang kedua, kemampuan informasi verbal adalah kemampuan informasi verbal, yaitu keterampilan motoriknya itu bertolak dari model belajarnya. Gimana cara belajarnya sih? Gimana? Gain mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar atau learning act. Fase-fase itu merupakan kejadian-kejadian eksternal yang dapat distruktur oleh siswa yang belajar atau guru ya. Seperti apa fase-fase itu 8 itu? Oke, kita jelaskan one by one. Fase-fase tersebut adalah 1. Fase motivasi. Dimotivasi untuk belajar bahwa belajar akan memperoleh hadiah. Kalau kamu belajar, yang tekun kamu akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Pinter. Ya, itu nanti ya. Kemudian yang kedua, fase pengenalan. Memberikan perhatian pada bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional. Selanjutnya adalah fase perolehan. Jadi jika sudah mendapatkan informasi yang relevan, maka telah siap untuk menerima pelajaran ya. Selanjutnya adalah fase retensi. Nah, informasi harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. STM bukan J ya, short term memory ke long term memory atau LTM. Itu retensi. Kemudian selanjutnya fase pemanggilan. Memperoleh hubungan antara informasi yang telah kita pelajari dengan informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Next, itu adalah fase generalisasi. Fase generalisasi adalah proses transfer informasi pada situasi-situasi baru. Selanjutnya adalah fase penampil. Dari 8 tadi, yang 8-nya adalah fase penampil. Siswa harus memperlihatkan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Ya. Siswa harus memperlihatkan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Jadi fase umpan balik, siswa memperoleh umpan balik dari penampilan mereka. Apa yang kamu tanam, maka itulah yang akan kamu tuai. Jadi mungkin dari sini kali ya keluarnya peribahasa itu. Mungkin ya, saya nggak tahu, kalau Indo aja, cocok logi saja ya. Oke, lanjut ya. Itu ya, jadi ada 8 fase. Yang pertama itu adalah fase motivasi ya, fase motivasi. Yang kedua adalah fase pengenalan, yang ketiga adalah fase perolehan, yang keempat adalah fase retensi, yang kelima adalah fase pemanggilan, yang keenam adalah fase generalization atau fase generasi, yang ketujuh adalah fase penampilan, yang kedelapan adalah fase umpan balik. Bener ya, ada 8 ya. Itu ya. Kemudian yang terakhir ya, perilaku ya, pembentukan perilaku. Itu saya ambil dari teorinya Ausubel, David Ausubel. Ausubel, saya nggak tahu bacanya apa ya. Ausubel. Nah, Ausubel mengemukakan teori belajar, yaitu teori belajar bermakna. Belajar, jadi menurut si Ausubel nih, belajar dapat diklarifikasikan dalam 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi 1, yang kedua adalah dimensi enggak. Dimensi yang pertama adalah dimensi yang berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan kepada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Wah, saya menemukan ini loh, coba kamu. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, dimensi yang menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengabaikan informasi pada struktur kognitif yang ada. Jadi apa itu struktur kognitif? Struktur kognitif adalah fakta,
konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Wah, itu struktur kognitif. Jadi kita ngomong-ngomong apa tuh ya, jadi harus mengabaikan ya konsep tadi ya. Fakta konsep yang gak sesuai dengan apa yang ada dia diabaikan saja gitu. Kok idealis ya? Ini menurut Ausubel ya, bukan menurut saya loh ya. Nah, dalam implementasinya teori ini terdiri dari 2 fase, yaitu mula-mula ia menyangkut pemberian, the organizer ya kan, atau materi pendahuluan diberikan sebelum kegiatan berlangsung. Dan dalam tingkat abstraksi, fase berikutnya adalah di mana organisme lebih spesifik dan terarah. Nah, dari sini kita sudah sama-sama sedikit memahami ya perilaku itu apa ya. Ini masih chapter 1 ya. Besok kita sambung chapter 2. Oke. Ya, pengertian perilakunya seperti apa, tindakan aktivitas manusia itu dia mempunyai bentangan yang sangat luas ya kan. Kegiatan atau aktivitas manusia yang diamati langsung maupun tidak langsung oleh pihak luar. Nah, kemudian dalam proses pembentukannya perilaku itu dibedakan menjadi 2, itu perilaku tertutup, comfort behavior, dan yang kedua adalah perilaku terbuka atau over behavior. Nah, di sini saya mengambil ada 9 teori ahli ya, teori dari para ahli itu, yaitu pertama teorinya dari Skinner, kemudian yang kedua teorinya dari Ivan Pavlov, dari Rougier, yang ketiga ada Guthrie, yang keempat saya ambil teorinya dari Thorndike, yang kelima saya ambil teori dari Clark Hall, yang keenam saya ambil teori dari Viasi, saya suka nih teori ini. Yang ketujuh saya ambil dari teorinya Jerome S. Brunner, yang kedelapan teorinya Robert M. Gaines, yang kesembilan adalah teorinya David Alsbaugh. Bagaimana? Lumayan lah ya, kita sama-sama belajar. Kalau ada pertanyaan atau ada salah-salah kata, misalnya saya ngomong apa, bukan gitu dong, tulis di kolom komentar aja ya. Nanti untuk bacaan secara teoritisnya yang ada di sini itu di website saya, itu saya tuliskan di deskripsi nanti. https://2 www.tutorialogy.com judulnya langsung. Saya nggak hafal ya, ada apa titik koma segala macam, nanti tinggal diklik aja di deskripsinya kalau kalian pengen membacanya ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton kuliah online psikologi kesehatan dengan materi perilaku ya. Jadi kenapa saya katakan psikologi kesehatan ya, karena kalau saya bilang general psychology itu sangat luas sekali bahasanya itu. Mungkin 1 jam kurang, nanti habis kuota nanti. Ya. Tapi nanti next time nanti kalau saya ada waktu, sekalian kalian menunggu, ini kan mau bulan puasa nih ya. Ngabuburit sambil ya nonton kan, materi-materi tentang psychology. Di sini juga ada all about music, all about instrument of music, semua ada semualah di channel ini ya. Promosi lagi deh. Ya, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian masalah secara teorinya atau apa yang saya omongkan tadi ada termaktub di dalam website saya, nanti saya tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Tinggal diklik saja, tinggal dibaca yang saya omongkan tadi ya. Baiklah, sehat selalu menjaga protokol kesehatan, tetap jaga stamina, olahraga, banyak minum air mineral ya. Itu yang penting, itu sangat penting supaya kita selalu tetap terjaga dan selalu bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih. Rahayu. Ciao.